Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alfinita dan rekan saya Tiara Salwa Syifa akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi, teori dan praktek. Akan ada 6 subbab. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, norma dan pilar demokrasi. Yang ketiga, sekilas sejarah demokrasi. Keempat, demokrasi Indonesia 1945 sampai pasca Orde Baru. Yang kelima, unsur-unsur pendukung demokrasi. Dan yang keenam, parameter tatanan kehidupan demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin power of the people, yakini kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di dalamnya selalu melibatkan rakyat dalam setiap pembuatan hukum suatu negara. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Norma demokrasi meliputi 1. Kesadaran akan pluralisme. 2. Musyawarah. 3. Cara harus sejalan dengan tujuan. 4. Kejujuran dan kemufakatan. 5. Kebebasan hak dan kewajiban. 6. Trial and error atau percobaan dan salah dalam berdemokrasi. Hal yang meliputi pilar demokrasi: A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintah berdasarkan persetujuan yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Jaminan hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak manusia. F. Persamaan di depan umum. G. Proses hukum yang berkeadilan. H. Pembatasan kekuasaan pemerintahan melalui konstitusi. J. Dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. I. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Sejarah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia, yang berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat merupakan sebuah pemerintahan di mana setiap orang memiliki suara tentang apa yang harus dilakukan. Sejarah demokrasi sendiri banyak dipercaya berakar dari Yunani kuno sekitar 2,5 milenium lalu, atau sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada pertengahan abad 5 sebelum Masehi, istilah demokrasi untuk menunjukkan sistem politik yang ada di beberapa negara kota Yunani, terutama di Athena. Di Yunani, anggota parlemen Athena bernama Solon sekitar 630-560 sebelum Masehi mempresentasikan versi awal demokrasi partisipatif yang dicampur dengan elemen-elemen keadilan sosial. Ia bertujuan untuk mengoreksi kontrol pemerintah yang eksklusif dan opresif atau menindas. Keinginan itu muncul karena pada masa itu, para pemilik tanah kaya menggunakan pengaruh mereka untuk mengeksploitasi krisis ekonomi yang parah. Mereka merampas harta dan kebebasan penduduk miskin. Pada saat demokrasi mulai berfungsi di Athena, banyak negara kota lain memilih untuk memaparkan sistem tersebut di pemerintahan mereka. Akan tetapi, kesempatan untuk memilih lebih sedikit daripada yang diberlakukan di Athena. Sejarah demokrasi Indonesia berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden sehari setelah kemerdekaan negara Indonesia dideklarasikan, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Presiden dan wakil presiden pun pada saat itu masih mencari sistem apa yang sekiranya cocok untuk dianut dan dijalankan oleh negara ini. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. 3 maklumat tersebut diantaranya: 1. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 November 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari sistem presidensial ke sistem parlementer.
Berbagai perjanjian dilakukan untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Roermond. Namun, perjanjian-perjanjian tersebut tak kunjung menemui jalan tengah. Hingga pada akhirnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan untuk menangani konflik antara kedua negara dengan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dengan koneksi langsung ke Kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia, Indonesia merubah namanya menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Indonesia terbagi menjadi beberapa negara-negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan pada era RIS pun berubah. Sistem yang dijalankan selama RIS memang membuat posisi Indonesia menjadi lemah. Nah, sekarang sampailah kita ke sistem yang menjadi pokok tulisan ini, yaitu demokrasi. Dengan dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Indonesia sudah mengatur sistem demokrasi. Namun, demokrasi yang di Indonesia pertama kali adalah demokrasi liberal. Berjalannya sistem demokrasi ini menemui berbagai penyesuaian. Demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia. Sehingga Soekarno sebagai presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijadikannya sistem demokrasi terpimpin. Kemudian sistem ini berubah kembali seiring turunnya Soekarno dari bangku kepresidenan Indonesia. Setelah berbagai kejadian terjadi, salah satunya G30 SPKI, masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpimpin pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Alur demokrasi Indonesia. Pertama, pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1949. Yang kedua, pemerintahan parlementer 1949 sampai 1959. Ketiga, pemerintahan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Keempat, pemerintahan Orde Baru 1965 sampai 1998. Dan yang kelima, pemerintahan Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Nah, foto ini adalah demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Lama periode 18 Agustus 1945 sampai 20 Desember 1949. Bentuk negaranya pada saat itu adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan presidensial, konstitusi, undang-undang dasar 1945. Presiden dan wakil presiden yang pertama ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Periode 18 Agustus 1945 sampai 19 Desember 1948. Kedua ada Syarifuddin Prawira Negara atau Ketua PDRI. Periode 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Periode 13 Juli 1949 sampai 27 Desember 1949. Demokrasi masa revolusi tahun 1945 sampai 1949. Disebut juga demokrasi parlementer. Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Pada tahun tersebut, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Berikut adalah ciri-ciri demokrasi 1945 sampai 1949. 1. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. 2. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. 3. Pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan,
sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sempurnanya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya, yaitu 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Kekuasaan presiden dibatasi. 3. Dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Berikutnya adalah masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Berikut adalah pengertian dari demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen dan negara punya peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik dan boleh membuat partai. Selain itu, para anggota kabinet juga diperbolehkan mengkritik pemerintah. Negara Indonesia ternyata pernah menganut sistem ini mulai 17 Agustus 1945 sampai 5 Juli 1959. Tokoh-tokoh Indonesia yang mempercayai dibutuhkannya demokrasi parlementer atau dikenal demokrasi liberal diantaranya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk rakyat. Dengan kata lain, Muhammad Hatta dalam demokrasi kita, pikiran-pikiran tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat. Menambahkan, Indonesia berbentuk republik berlandaskan kedaulatan rakyat. Terdapat sejarah tentang kelahiran paham demokrasi parlementer yang dikatakan berawal dari demokrasi secara umum di salah satu kota polis, Athena di zaman Yunani kuno, hingga meluas ke Eropa, dan akhirnya dikenal dunia. Selain itu, ada juga ciri-ciri, kekurangan, dan kelebihan dari sistem tersebut. Ciri-ciri sistem parlementer. Yang pertama, pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan Presiden atau Raja berperan sebagai kepala negara. Yang kedua, lembaga eksekutif, Presiden, dipilih oleh lembaga legislatif. Lalu, Raja dipilih berdasarkan peraturan atau undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri punya hak istimewa atau prerogatif yang bisa mengangkat dan menurunkan menteri. Yang keempat, lembaga eksekutif bertanggung jawab atas kekuasaan legislatif, serta menteri terbatas tanggung jawabnya pada lembaga legislatif. Yang kelima, lembaga legislatif bisa menurunkan lembaga eksekutif, dan parlemen dianggap penguasaan utama negara. Nah, selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan demokrasi parlementer. Kekurangannya yaitu jabatan kekuasaan eksekutif atau kabinet bergantung pada dukungan parlemen yang berakibat sewaktu-waktu bisa dijatuhkan parlemen. Kemudian, periode pemerintahan eksekutif tidak selalu berjalan sesuai tergantung suara dari parlemen. Dan yang terakhir, waktu pelaksanaan pemilu atau pemilihan umum selalu berubah-ubah. Kelebihannya yaitu pembentukan kebijakan dapat dilakukan dengan cepat karena adanya musyawarah antara eksekutif dan legislatif yang merupakan satu bagian partai. Pelaksanaan tanggung jawab dan pembuatan kebijakannya jelas. Kemudian yang terakhir, pengawasan parlemen terhadap kabinet ketat sehingga mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi Indonesia atau demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 adalah masa ketika sistem demokrasi terpimpin sempat berjalan di Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu Presiden Soekarno konsep sistem. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956.
Demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965, yakini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berhentikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan pada nasakum. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah pendek demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme sampai nasional, fasisme, dan komunisme. Tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan pada keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. 1. Dari segi keamanan nasional, yaitu banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, yaitu seiring terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun, usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan tersebut. Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan isi dekret Presiden 5 Juli 1959 meliputi 1. Tidak berlakunya kembali UUDS 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkan konstituante. Dan yang keempat, pembentukan MPRS dan DPAS. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti pembentukan Nasakom atau nasionalis agama dan komunis. 2. TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. 4. Pengangkatan ketua DPR GR atau MPRS menjadi menteri negara oleh presiden. 5. GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DPA bukan MPRS. Dalam demokrasi terpimpin, jika tidak terjadi mufakat dalam sidang DPR, maka permasalahan yang ada akan diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar revolusi untuk diputuskan sendiri. Dengan demikian, rakyat atau wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin. Demokrasi Orde Baru. Masa demokrasi di era Orde Baru berlangsung sekitar 33 tahun, yaitu antara tahun 1965 sampai 1998, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis pada Orde Baru. Pada tahun 1966, pemerintahan Soeharto yang lebih dikenal dengan pemerintahan Orde Baru bangkit sebagai reaksi atas pemerintahan Soekarno. Pada awal pemerintahan Orde, hampir seluruh kekuatan demokrasi mendukungnya karena Orde Baru diharapkan melenyapkan rezim lama. Soeharto kemudian melakukan eksperimen dengan menerapkan demokrasi Pancasila. Inti demokrasi Pancasila adalah menegakkan kembali asas negara hukum dirasa oleh segenap warga negara. Hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Beberapa pokok sistem pemerintahan pada masa Orde Baru yang tercantum pada penjelasan UUD 1945 yaitu: yang pertama, Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem konstitusional. Yang kedua, kekuasaan negara tertinggi ada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang ketiga, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi dan berada di bawah MPR. Keempat, Menteri adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Kekuasaan yang dimiliki kepala negara atau presiden tidak terbatas. Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan dipegang penuh oleh presiden, dan walaupun pada awalnya kehidupan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak jauh berbeda prakteknya dengan masa demokrasi terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat menjalankan demokrasi Pancasila dan memutuskan sistem berdasarkan trias politika, tetapi hal tersebut juga tidak berjalan dengan baik. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Terbukti dari beberapa peraturan berikut yang membuat UUD 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, yaitu: pertama, ketetapan MPR nomor 1 MPR tahun 1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 4 MPR tahun 1945 mengenai referendum yang antara lain menyatakan bahwa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945, maka rakyat terlebih dahulu harus dimintai pendapat melalui referendum. Yang ketiga, UUD nomor 5 tahun 1945 mengenai referendum yang menjadi suatu pelaksanaan dari TAP MPR sebelumnya. Pada kotak sebelah kiri terdapat kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, kesuksesan program keluarga berencana yang mengedepankan slogan 2 anak cukup. 2. Adanya program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat dengan sukses sehingga tingkat pengangguran pun berkurang. 3. Sukses merencanakan program Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. 4. Situasi keamanan di dalam negeri tetap stabil. 5. Bidang swasembada pangan juga menemui kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat.
membuktikan bahwa Indonesia adalah negara agraris yang tidak perlu mengekspor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kotak di sebelah kanan menampilkan kekurangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, berkembangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. 2. Pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah, misalnya di Aceh dan Papua. 3. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. 4. Kebebasan pers juga dikekang sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa Orde Baru. Hal itu tidak dialami oleh pers pada masa reformasi yang lebih bebas. 5. Kalangan tentara ikut mengurusi politik negara dengan duifungsi ABRI. Dapat kita lihat foto di sebelah kiri menampilkan para aktivis korban kekerasan Orde Baru mengingatkan akan korban yang hilang dan belum kembali dengan memamerkan foto-foto korban serta aksesorisnya pada tahun 1999 silam. Unsur-unsur pendukung demokrasi. Terdapat 3 unsur pendukung demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Negara hukum berarti negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negaranya menggunakan lembaga peradilan yang bebas dan tidak berpihak pada satu kubu. Jadi, secara garis besar, negara hukum adalah sebuah negara dengan gabungan kedua konsep Rechtsstaat dan the rule of law. Artinya, negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Unsur yang kedua, masyarakat sipil atau masyarakat madani. Masyarakat madani berperan penting dalam tegaknya demokrasi. Pasalnya, masyarakat madani turut berpartisipasi dalam pengambilan pemutusan yang dilakukan oleh suatu negara. Ciri-ciri dari masyarakat madani adalah terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi, keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Unsur yang terakhir ada aliansi kekompakan strategis. Aliansi kekompakan strategis yang terdiri dari kelompok partai politik dan lembaga organisasi masyarakat memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan politik dan pemberdayaan masyarakat. Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan dan kedudukan politik untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan politiknya. Pembahasan yang terakhir adalah parameter tatanan kehidupan demokrasi. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Demokrasi tidak sekedar wacana yang mengandung prinsip-prinsip tersebut. Ia mempunyai parameternya sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dikatakan demokratis atau sebaliknya. Sedikitnya, 3 aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Menurut Robert Adult, terdapat 6 prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi. Yang pertama, kontrol atas keputusan pemerintah. 2. Pemilihan umum yang sejujur. 3.
hak memilih dan dipilih. 4. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Kebebasan mengakses informasi. Dan yang terakhir, kebebasan berserikat. Terdapat 3 aspek dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Aspek tersebut meliputi: yang pertama, pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum merupakan salah satu instrumen dalam proses pergantian pemerintahan. Aspek yang kedua, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu wilayah. Aspek yang terakhir, kontrol rakyat. Suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris memiliki kesinambungan yang jelas dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif. Terdapat 10 unsur parameter demokrasi. Yang pertama, hak dan kewajiban politik dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa merdeka. Kedua, pengakuan hukum yang berasaskan pada prinsip supremasi hukum, kesamaan di depan hukum, dan jaminan terhadap HAM. 3. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. 4. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab. 5. Pengakuan terhadap hak minoritas. Keenam, pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. 7. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif. 8. Keseimbangan dan keharmonisan. 9. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. Dan yang terakhir, lembaga peradilan yang independen. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilu pemerintahan di negara demokrasi, juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat. Setiap warga negara menegakkan rule of law, adanya pemerintahan, menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat warga negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan demikian, demokrasi yaitu kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Untuk itu, seluruh masyarakat Indonesia harus turut menjalankan demokrasi yang ada agar terciptanya suatu negara yang bertanggung jawab dan adil.